Taha, Makiyah, Surah ke-20, 135 ayat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fungsi Al-Quran sebagai peringatan. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, Nabi Muhammad, supaya engkau menjadi susah. Kami tidak menurunkannya, kecuali sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Al-Quran diturunkan dari Allah, yang telah menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Allah bersemayam di atas Ar-Rasy. Dialah Allah yang Maha Pengasih dan bersemayam di atas Ar-Rasy. Miliknyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Jika engkau mengeraskan ucapanmu, sesungguhnya Dia mengetahui ucapan yang rahasia dan yang lebih tersembunyi darinya. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Miliknyalah nama-nama yang terbaik. Kisah Nabi Musa dan mukjizatnya. Apakah telah sampai kepadamu, Nabi Muhammad, kisah Musa? Ingatlah ketika dia, Musa, melihat api, lalu berkata kepada keluarganya, tinggallah di sini. Sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu atau mendapat petunjuk di tempat api itu. Ketika mendatanginya tempat api, dia, Musa, dipanggil, wahai Musa. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, lepaskanlah kedua terompahmu karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu Tua. Aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka, sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Aku hampir benar-benar menyembunyikannya. Kedatangannya itu dimaksudkan agar setiap jiwa dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Janganlah engkau dipalingkan darinya iman pada hari kiamat oleh orang yang tidak beriman padanya dan mengikuti hawa nafsunya sehingga engkau binasa. Apa yang ada di tangan kananmu itu, wahai Musa? Musa berkata, ia adalah tongkatku. Aku dapat bersandar padanya, merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan memiliki keperluan lain padanya. Allah berfirman, lemparkanlah tongkat itu, wahai Musa. Maka, dia, Musa, melemparkannya. Tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Dia, Allah, berfirman, ambillah dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya pada keadaannya semula. Kepitlah telapak tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia akan keluar dalam keadaan putih bercahaya tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain. Kami perintahkan itu untuk memperlihatkan kepadamu sebagian tanda-tanda kebesaran kami yang terbesar. Kisah Nabi Musa, Harun, ibunda Musa, dan Firaun. Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dia, Musa, berkata, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Jadikanlah untukku seorang penolong dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengannya, dan sertakan dia dalam urusanku, kenabian, agar kami banyak bertasbih kepadamu, dan banyak berzikir kepadamu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Allah berfirman, sungguh, telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa. Sungguh, kami benar-benar telah memberikan nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan. Ilham itu adalah perintah kami kepada ibumu, letakkanlah dia, Musa, di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka, biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Firaun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Ketika saudara perempuanmu berjalan untuk mengawasi dan mengetahui berita, dia berkata kepada keluarga Firaun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka, kami mengembalikanmu kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak bersedih. Engkau pernah membunuh seseorang tanpa sengaja, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu, engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian, kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Aku telah memilihmu menjadi rasul untukku. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Firaun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Berbicaralah kamu berdua kepadanya Firaun dengan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Keduanya berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan makin melampaui batas. Dia, Allah, berfirman, janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Maka, datanglah kamu berdua kepadanya Firaun, dan katakanlah,
sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan kepada siapapun yang mendustakan para rasul dan berpaling dari tuntunannya. Dia, Firaun, berkata, "Siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa?" Dia, Musa, menjawab, "Tuhan kami ialah Tuhan yang telah menganugerahkan kepada segala sesuatu bentuk penciptaannya yang layak kemudian memberinya petunjuk." Dia, Firaun, bertanya, "Bagaimana keadaan generasi terdahulu?" Dia, Nabi Musa, menjawab, "Pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku di dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz. Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa. Dialah Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu serta menurunkan air hujan dari langit. Kemudian, kami menumbuhkan dengannya air hujan itu beraneka macam tumbuh-tumbuhan. Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Darinya tanah itulah kami menciptakanmu, kepadanyalah kami akan mengembalikanmu dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain. Sungguh kami benar-benar telah memperlihatkan kepadanya Firaun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Namun, dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran. Dia, Firaun, berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa? Kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Buatlah suatu perjanjian antara kami dan engkau untuk mengadakan pertemuan yang tidak akan kami dan engkau langgar di suatu tempat pertengahan antara kedua pihak." Dia, Musa, berkata, "Waktumu untuk bertemu dengan kami ialah hari raya dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada waktu duha." Maka, Firaun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian, dia datang kembali pada waktu dan tempat yang disepakati. Musa berkata kepada mereka, "Para penyihir, celakalah kamu. Janganlah kamu mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, nanti dia membinasakan kamu dengan azab. Sungguh rugi orang yang mengada-adakan kedustaan." Mereka berbantah-bantahan tentang urusannya dan merahasiakan percakapannya. Mereka, para penyihir, berkata, "Sesungguhnya dua orang ini adalah benar-benar penyihir yang hendak mengusirmu dari negerimu dengan sihir mereka berdua dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. Kumpulkanlah segala tipu daya sihirmu, kemudian datanglah dalam satu barisan. Sungguh, beruntung orang yang menang pada hari ini." Mereka, para penyihir, berkata, "Wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu, atau kami yang lebih dahulu melemparkannya?" Dia, Musa, berkata, "Silakan kamu melemparkan." Tiba-tiba tali temali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa, seakan-akan ia, ular-ular itu, merayap cepat karena sihir mereka. Maka, terlintaslah dalam hati Musa perasaan takut. Kami berfirman, "Jangan takut. Sesungguhnya engkaulah yang paling unggul. Lemparkan apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat." Sesungguhnya apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya penyihir belaka. Tidak akan menang penyihir itu, dari manapun ia datang. Lalu, para penyihir itu merunduk sujud seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa." Dia, Firaun, berkata, "Apakah kamu beriman kepadanya, Musa, sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Sungguh, akan kupotong tangan-tangan dan kaki-kakimu secara bersilang dan sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih keras dan lebih kekal siksaannya." Mereka, para penyihir, berkata, "Kami tidak akan mengutamakanmu daripada bukti-bukti nyata mukjizat yang telah datang kepada kami melalui Musa dan daripada Allah yang telah menciptakan kami. Putuskanlah apa yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan perkara dalam kehidupan dunia ini. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni semua kesalahan kami dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami. Allah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, disediakan baginya neraka jahanam. Dia tidak mati sehingga terhindar dari azab di dalamnya dan tidak pula hidup dengan layak dan nyaman. Siapa yang datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah beramal saleh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang tinggi, mulia. Yaitu, surga-surga, ADN yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri. Sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa,
pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari dan pukullah laut itu untuk menjadi jalan yang kering bagi mereka tanpa rasa takut akan tersusul dan tanpa rasa khawatir akan tenggelam. Firaun dengan bala tentaranya lalu mengejar mereka, Musa dan pengikutnya, tetapi mereka, Firaun dengan bala tentaranya, digulung ombak laut yang dahsyat sehingga menenggelamkan mereka. Firaun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi mereka petunjuk. Bani Israel dan nikmat Allah yang diterimanya. Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkanmu dari musuhmu, mengadakan perjanjian denganmu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu, Gunung Sinai, dan menurunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah sebagian yang baik-baik dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu. Janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku akan menimpamu. Siapa yang ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia. Sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Allah berfirman, apa yang membuat engkau datang ke Gunung Sinai lebih cepat sehingga meninggalkan kaummu, wahai Musa? Musa berkata, itu mereka sedang menyusulku dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar engkau ridha. Dia Allah berfirman, sesungguhnya kami benar-benar telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan dan Samiri telah menyesatkan mereka. Lalu, Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah lagi sedih. Dia berkata, wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah masa perjanjian itu terlalu lama bagimu atau kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu sehingga kamu melanggar perjanjianmu denganku? Kisah Samiri dan patung anak sapi. Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjian denganmu atas kemauan kami sendiri. Akan tetapi, kami harus membawa beban berat berupa perhiasan kaum Firaun itu. Kami kemudian melemparkannya ke dalam perapian, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Dari perapian itu, kemudian dia, Samiri, mengeluarkan untuk mereka patung berwujud anak sapi yang bersuara. Mereka lalu berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, tetapi dia, Musa telah lupa bahwa Tuhannya di sini. Maka, tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka? Sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengannya patung anak sapi, dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka, ikutilah aku dan taatilah perintahku. Mereka menjawab, kami tidak akan meninggalkannya patung anak sapi, dan tetap akan menyembahnya sampai Musa kembali kepada kami. Dia, Musa, berkata, wahai Harun, apa yang menghalangimu, ketika engkau melihat mereka telah sesat dari mengikuti dan menyusulku? Apakah engkau sengaja melanggar perintahku? Dia, Harun, menjawab, wahai putra ibuku, janganlah engkau tarik janggutku dan jangan pula engkau jambak rambut kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah Bani Israel dan tidak memelihara amanatku. Dia, Musa, berkata, apa yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri? Dia, Samiri, menjawab, aku melihat sesuatu yang tidak mereka lihat. Kemudian, aku ambil segenggam tanah bekas jejak Rasul Jibril, lalu aku lemparkan ke dalam mulut patung anak sapi. Demikianlah nafsuku membujukku. Dia, Musa, berkata kepada Samiri, pergilah kau. Sesungguhnya di dalam kehidupan dunia engkau hanya dapat mengatakan, jangan sentuh aku. Engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat yang tidak akan dapat engkau hindari. Lihatlah Tuhanmu itu yang tetap engkau sembah. Kami pasti akan membakarnya, kemudian sungguh kami akan menghamburkan abunya ke laut. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Demikianlah kami kisahkan kepadamu, Nabi Muhammad, sebagian kisah umat yang terdahulu dan sungguh, telah kami anugerahkan kepadamu suatu peringatan Al-Quran dari sisi kami. Siapa yang berpaling darinya, Al-Quran, sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat dosa pada hari kiamat. Mereka kekal di dalamnya, sangat buruklah beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Fenomena hari kiamat, yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup. Pada hari itu kami kumpulkan para pendurhaka dengan wajah pucat penuh ketakutan. Mereka berbisik satu sama lain, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari. Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan, ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu dataran yang terhampar rata. Engkau tidak akan melihat lagi dataran rendah dan dataran tinggi di sana. Pada hari itu mereka mengikuti panggilan penyeru Israfil tanpa berbelok-belok.
Semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik. Pada hari itu tidak berguna syafaat, kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Yang Maha Pengasih dan yang diridai perkataannya. Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka, yang akan terjadi, dan apa yang di belakang mereka, yang telah terjadi sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputinya. Semua wajah tertunduk di hadapan Allah, yang Maha Hidup lagi Maha Mengurus. Sungguh rugi orang yang membawa kezaliman. Siapa yang mengerjakan kebajikan dan dia, dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya, dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Al-Quran sebagai pengajaran. Demikianlah, kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau, Nabi Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai pewahyuannya kepadamu, dan katakanlah, Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Kisah Nabi Adam dan tipu daya iblis. Sungguh telah kami perintahkan Adam dahulu agar tidak mendekati pohon keabadian, tetapi dia lupa dan kami tidak mendapati padanya tekad yang kuat untuk menjauhi larangan. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Mereka pun sujud, tetapi iblis enggan. Dia menolak. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sesungguhnya iblis inilah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka, sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Kelak kamu akan menderita, sesungguhnya ada jaminan untukmu bahwa di sana engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Sesungguhnya di sana pun engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa terik matahari. Maka, setan membisikkan pikiran jahat kepadanya. Ia berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi, keabadian, dan kerajaan yang tidak akan binasa? Lalu, mereka berdua memakannya sehingga tampaklah oleh keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Adam telah melanggar perintah Tuhannya dan hilaflah dia. Tuhannya kemudian memilihnya menjadi rasul. Maka, dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu Adam dan keturunannya menjadi musuh bagi yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, ketahuilah bahwa siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal sungguh dahulu aku dapat melihat. Dia Allah berfirman, memang seperti itulah balasanmu. Dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu engkau mengabaikannya. Begitu pula pada hari ini engkau diabaikan. Balasan bagi orang yang melampaui batas. Demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya pada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh, azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka orang-orang musyrik tentang berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka generasi itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Seandainya tidak ada suatu ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu serta tidak ada ajal yang telah ditentukan, bagi mereka pastilah siksaan itu langsung menimpa mereka. Maka, bersabarlah engkau, Nabi Muhammad, atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang. Perilaku terhadap harta dan keluarga. Janganlah sekali-kali engkau tujukan pandangan matamu pada kenikmatan yang telah kami anugerahkan kepada beberapa golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kesudahan yang baik di dunia dan akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Permintaan kaum musyrik agar Nabi mendatangkan mukjizat. Mereka berkata, mengapa dia, Nabi Muhammad, tidak membawa tanda mukjizat kepada kami dari Tuhannya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti nyata yang tersebut di dalam kitab-kitab terdahulu? Seandainya kami binasakan mereka dengan suatu siksaan sebelum bukti itu datang, tentulah mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa tidak engkau utus seorang rasul kepada kami sehingga kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah? Katakanlah, Nabi Muhammad, setiap kita menanti, maka menantilah. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang berada di jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapat petunjuk.